Besok mati guys, tobat yuk. Pemilu curang gitu kan. Kita udah ngelewatin ya hari pencoblosan itu di tanggal 14 Februari kemarin. Terus berjalan waktu hampir seminggu kita melihat, menyaksikan banyak berita yang menyatakan bahwa pemilu ini curang. Satu sisi yang dimenangkan menyatakan bahwa ini fine-fine aja karena konsep dari demokrasi seperti ini. Tapi kalau dari gue pribadi, gue gak peduli sebenarnya. Karena gue bukan pendukung, tapi gue pemilih. Di surat Al-An'am 129, Allah berkata, dan demikianlah kami menjadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sebagian yang lainnya. Terus ada tafsir menyatakan bahwa terhadap surat tersebut, Allah menempatkan pemimpin yang zolim untuk masyarakat yang zolim. Kalau memang terjadi kecurangan, dan itu benar adanya, biar Allah yang menghukum, jangan kita. Kita udah capek menghukum orang terus-menerus. Hukuman Allah itu ada karena doa-doa kita yang merasa terzolimi gitu. Jadi apa yang terjadi di kemudian hari terhadap bangsa ini, terhadap negara Indonesia, kalau memang rusak itu bukan hanya karena faktor pemimpinnya, tapi juga karena faktor masyarakatnya. Gue mau ngebahas contoh-contoh kecil yang terjadi, sebuah bentuk tirani yang terjadi di sosial lingkungan kita. Kalau ada satu mobil nggak sengaja menyerempet satu motor, tiba-tiba ada 10 motor sekelilingnya yang melakukan tindakan yang sangat tirani, mecahin tuh kaca mobil, gebuk-gebukin tuh orangnya. Dan gak heran banyak kejadian seperti itu yang dimana akhirnya mobilnya kabur. Itu sebuah perilaku. Kedua adalah banyak kejadian di sekitaran kita, masyarakat kelas menengah dan ke bawah yang melakukan praktek penipuan dalam pekerjaan, bohong dalam hal-hal besar maupun kecil, dan tindakan-tindakan yang gak sesuai lah. Jadi apa yang kita harapkan karena masyarakat kita bentuknya seperti ini? Perzinahan masih terjadi di mana-mana. Kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlihat beragama masih dijalankan di mana-mana. Terus pencurian, perampokan, penistaan, pemerkosaan, korupsi, kolusi, nepotisme, itu banyak banget. Yang normatifnya lebih banyak secara persentase dilakukan dibanding orang-orang yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. Anggap 270 juta orang di Indonesia, 70% adalah pelaku kejahatan, pelaku penistaan, pelaku hal-hal yang tidak baik. Terus kita mengharapkan presiden yang baik juga nggak bisa. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Ya nggak heran. Jadi sebenarnya pesan gue adalah biasa-biasa aja dalam menyikapi kecurangan ini, karena kita tanpa kita sadarin masih suka berbuat curang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus dibenahi adalah kecurangan yang kita lakukan. Simpel aja sih.